Halo sahabat teknik, balik lagi dengan channel gua Bayopi. Kemarin gua udah ngebahas tentang salah satu ilmu mekanika yaitu kinematika ya. Sekarang gua mau ngebahas dinamikanya. Gua mau review kemarin kinematika. Apa sih itu kinematika? Kinematika adalah suatu ilmu yang mempelajari suatu gerak benda, namun hanya berfokus ke bendanya tersebut. Nah, sekarang gue mau ngebahas dinamika yang dimana sama kita mempelajari gerak bendanya itu kita pelajari, cuman yang difokuskannya itu adalah penyebabnya. Kenapa bisa bergerak benda tersebut? Penyebabnya apa? Nah, kita menghitung semua itu. Gue kasih contoh kayak gaya itu termasuk dinamika ya, terus torsi dan lain-lain. Gue mau lanjut pengertian dari dinamika. Dinamika adalah cabang dari ilmu fisika yang mempelajari gaya, torsi, dan efeknya pada gerak. Nah, jadi yang dimaksud gaya itu apa ya? Gaya itu suatu efek atau hentakan ya, kayak misal kalau gua analogikan tuh dalam kehidupan sehari-hari tuh kayak dorongan. Kita mendorong benda. Nah, itu suatu gaya. Terus tarikan. Jadi gua contohin di sini, misalnya ini benda ya. Benda ini kalian dorong. Aduh, kok gini ya? Kalian dorong nih. Nah, ini gaya, dia mengarah ke sini. Jadi, sudah dipastikan kalau gaya ini adalah suatu besaran vektor yang memiliki arah. Beda lagi kalau tarikan ya. Tarikan dia ditarik, misalnya ini tali. Nah, tarikan berarti dia mengarah ke kiri, berarti negatif. Ini positif. Terus torsi. Torsi itu suatu gaya yang berputar itu. Contoh, ini misalnya ada batang ya. Ini kayak tuas gitu. Ini didorong. Dia berputar mengelilingi sumbunya. Ini sumbunya. Jadi dia arah yang berputar. Termasuk apa? Di intinya gitu, inti sumbu, titik sumbunya. Jadi dia mengarah ke sini. Oke, kita lanjut. Kalau kita mau mempelajari dinamika, pasti kita nggak jauh dari namanya hukum Newton. Pasti udah tahu kan ya, hukum Newton tuh ada berapa ya? Ada 3. Hukum Newton pertama, menurut hukum ini, apabila tidak ada gaya yang di luar atau resultan gaya yang bekerja pada benda adalah 0. Jadi, resultannya tuh nggak ada ya, kayak gaya 0 gitu. Maka benda tersebut akan diam atau bergerak lurus beraturan. Ini beraturan ya, gue sering tipu. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya kalau benda, nih benda. Gue susah banget pakai mouse. Nih benda. Ini benda ya, kita ini lantainya. Kalau nih kosong nih, misalnya nggak ada gaya, diam doang, diam. Berarti resultannya adalah 0. Ya 0. Resultan gayanya nggak ada, jadi diam. Jadi hukum kelembaman gitu. Nah, beda lagi, ada lagi. Mana tadi? Atau bergerak lurus nih, atau bergerak lurus beraturan. Nah, jadi kalau misal gayanya ini bergerak ya, suatu benda ini bergerak ke kanan. Nah, dia kan misalnya ini kecepatannya berapa nih? 100 misalnya 100 km per jam. Mobil misalnya ini mobil ya bergerak, terus dia tiba-tiba ngerem di sini. Jadi maka gaya itu akan mempertahankan posisinya, keadaannya. Contoh, kalian naik mobil dalam di jalan tol 100 km per jam ya. Nah, pas ngerem tiba-tiba, kalian pasti kentak
kentok ke depan gitu. Nah, itu contoh kalau gaya itu hukum Newton, membuktikan hukum Newton 1, dia akan mempertahankan gaya tersebut. Kalau diam ya, kalau gayanya diam, bendanya diam, ya udah dia bakal diam terus. Kalau bendanya bergerak, dia maka akan berusaha untuk bergerak terus. Jadi kalau dia berusaha untuk berhenti, dia akan kayak ada paksaan gitu ya, perlawanan. Itulah hukum Newton 1. Hukum Newton 2. Percepatan yang dialami benda sama dengan hasil bagi antara resultan gaya dengan massa benda tersebut. Jadi kalau benda yang bergerak pasti memiliki kecepatan dong. Jadi memiliki percepatan. Di percepatan ini misal benda lagi. Misal ini gayanya bergerak dengan percepatan. Ini gayanya di sini misalnya 10 ya, 10 Newton. Dia bergerak ke arah kanan 10 Newton. Terus massanya ini aku taruh 10 kg. Jadi satuannya adalah kg ya. kg. Ini satunya Newton. Jadi percepatannya berapa dia ini bergerak? Dia ini bergerak ke kanan. Percepatannya berapa gitu? A-nya berapa? Ini pakai rumus ini. Kalau ini udah tahu, terus massanya udah tahu, kita tinggal balikin aja. Misal, nih hasilnya. Resultannya tuh yang bekerjanya cuma ini doang, 10 Newton ke kanan doang, nggak ada yang ke kiri. Berarti resultannya semuanya adalah F. Resultannya adalah gue tulis lagi rumusnya ya. A. Jadi ini adalah 10, massanya adalah 10 A. Jadi A 10 dibagi 10 sama dengan 1. Jadi 1 meter per sekon pangkat 2. Jadi satuan dari percepatan adalah meter per sekon pangkat 2. Jadi ini banyak digunakan ya hukum Newton 2 ini kalau kita mau mencari percepatan, terus gayanya udah diketahui, misalnya percepatannya diketahui, massanya diketahui, jadi berapa resultannya gaya yang bekerja pada benda tersebut, bisa kalian pakai rumus ini. Terus hukum Newton 3. Ini setiap aksi ada sebuah reaksi. Ya pasti ada feedback ya. Kalau kalian nggak ada feedback, ya rugi kalian. Setiap aksi dan sebuah reaksi yang sama besar namun arahnya berlawanan. Nah, misal ya di sini benda, gua taruh ini adalah reaksi R ya. Dia mengarah ke sini. Terus ada benda 2. Ini A nih. Ini B. Ini gue taruh aksi. Nah, dia ini bertabrakan misalnya. Bertabrakan ya. Terus udah bertabrakan, nanti hasilnya nih dia balik lagi ke sini. Ini juga balik lagi ke sini. Terus resultannya misalnya 10. Ini 10 Newton. 10 Newton juga. Nanti dia outputnya 10 Newton juga, 10 gitu. Jadi pasti ada sama gitu. Tiap aksi pasti ada reaksi. Bisa dibalik juga sih. Ini ada penjelasan dinamika gerak benda juga berkaitan dengan beberapa macam gaya. Di antaranya gaya berat. Jadi gaya berat, kan gaya berat tau kan? Beda ya massa sama gaya berat. Ada gaya normal, gaya gesek, dan gaya tegangan tali. Nah, untuk yang gaya gesek sama gaya tegangan nanti gue bahas di PowerPoint selanjutnya. Kita bahas gaya berat dan gaya normal dulu. Gaya berat dan gaya normal. Jadi gaya berat dan gaya normal adalah dua gaya yang berbeda. Jadi jangan keliru ya, gaya berat tuh pasti kalian tahu gaya berat misalnya W ya. Simbolnya itu adalah W sama dengan N.
Nah ini emang sama, cuman artinya maksudnya konteksnya beda gitu. Gaya berat merupakan hasil kali massa M dengan gravitasi. W sama dengan M dikali G. Ini G kecil ya. Gaya normal merupakan gaya yang tegak lurus terhadap bidang. Jadi contoh nih, enggak. Terus bidangnya ini bidang tanahnya gitu. Jadi dia tegak lurus gitu gaya tapi nah anggap aja lurus ini ya, anggap aja lurus. Jadi misalnya masanya ini adalah 10 kilogram. Berapa beratnya nih? W-nya berapa? Pakai rumus ini. W sama dengan masanya 10 dikali, gue taruh di sini 10 ya. Sebenarnya 9,8 ya. Kalau gravitasi itu 9,8. Jadi gue taruh 10 aja biar enak mudahnya ngitungnya. Jadi 100 Newton. Jadi gaya berat benda 10 kg adalah 10 Newton. Nih contoh. Misal tadi gue taruh ini adalah 10 Newton ya, 10 Newton gaya beratnya. Nah, ada gaya normal. Gaya normal itu adalah gaya reaksi dari gaya V. Jadi ini kan ada kayak bidang nih, pembatas. Ini adalah gaya W adalah gaya yang bekerja oleh gravitasi. Jadi yang bekerja adalah gravitasi. Nah, kalau gaya normal ini yang bekerja adalah lantainya. Lantai. Ini lantai. Misal bukan gua taruh lantai ya, misal ini benda ya. Ini gua taruh meja ini anggap aja meja. Nah ini gaya beratnya ke bawah, ini gaya normalnya N. Nah W ini gaya gravitasi, yang bekerja adalah gaya gravitasi. Terus yang N ini yang bekerja adalah mejanya. Ini meja gitu. Jadi resultannya berapa? Misal resultannya di sini adalah gue taruh tadi 100. Berarti ini juga sama. Newtonnya kan gaya aksi dan reaksi. Ini 100 Newton. Sama. Jadi W sama dengan N. Gitu. Nah, kita beda nih. Aduh. Nah, jadi ini kan bidangnya lurus ya, dan ini bidangnya miring. Ini kan pasti tegak lurus nih. N-nya ini tegak lurus sama W. Gaya gravitasinya pasti tegak lurus sama Newton. Nah ini kok enggak gitu? Dia enggak ke sini gitu, enggak ke lurus N-nya. Kenapa tuh? Kita lihat dulu nih gaya-gayanya. Ini gaya W ya, gaya gravitasi pasti yang mengarah ke bawah gitu kan. Enggak mungkin dia miring. Berarti dia mengarah positif ke bawah. Nah, gaya Newton ini seperti yang gue bilang tadi, Newton itu gaya terhadap bidangnya. Jadi bidangnya ini miring. Jadi dia tegak lurus sama bidang. Nih, dia tegak lurus kan. Tegak lurus sama bidang miringnya. Jadi mau ngitungnya gimana nih ngitungnya? Resultannya berapa gitu. Nah, misal gue taruh W. Misalnya berat massa ya, massanya nih gue taruh lagi 5 lah. 5 kg. Nah, kita cari dulu W-nya nih. W sama dengan M kali G. 5 dikali 10 sama dengan 50 Newton.
Jadi W-nya ketahuan nih 50. Ini 50. Misal ini sudutnya nih gue taruh 30 ya. 30. Nah, gue nggak tahu ya, scene-nya gue nggak apa, nanti gue jelasin. Gue taruh dulu nih 50. Nah, di sini kan ada, jadi membentuk sudut cos ya, cosinus theta gitu. Jadi 50 nih, gue taruh 50 beratnya Newton. Ini nggak mungkin 50, bukan 50 lagi nih, karena beda gitu, karena beda arah. Bukan 50 nih, bukan. Jadi nggak berlaku. W sama dengan N tuh nggak berlaku lagi. Jadi caranya gimana kita nyari N-nya? Kita lihat di sini. Di sini ada sudut kan. Nih, ini adalah kita bikin komponen dulu. Komponen sudutnya berapa? Kita tegak lurusin sama Newtonnya, sama gaya normalnya. Nih, ini nih. Berapa sudutnya? Ini kosinus ini. Misal W, cara ngitungnya ini adalah hasilnya adalah W dikali kosinus theta. Jadi 50 dikali kosinus ini berapa? Misal 30 derajat gitu. 30 cos theta. Jadi dikali nih. Jadi hasilnya ini sama dengan N. Tuh nih. N sama dengan W, yang hasil yang bawah ini. W dikali cos alpha. Jadi cara ngitungnya jangan W sama dengan N tuh nggak selamanya berlaku. Jadi kita lihat bidangnya dulu. Ngerti ya? Ini ada contoh soal. Sebuah meja guru di ruang kelas akan dipindahkan oleh 2 orang murid di kelas. Oke, sebuah meja guru ya, meja guru nih. Nih, gue taruh ini meja guru ya. Gue ibarat kotak aja lah meja guru. Terus ini bidangnya. Ini licin ya, licin. Akan dipindahkan oleh 2 orang murid di kelas dengan gaya sebesar 50 Newton dan 30 Newton. Jadi ini gayanya anak pertama F1 sebesar 50 Newton. Terus ada gaya 2 orang anak kedua sebesar ke kanan 35 Newton. Berapa resultannya? Aduh. Jadi cara resultan adalah penjumlahan dari total gaya ya. Jadi resultannya adalah F1 ditambah F2 sama dengan ini resultan gaya tadi. Resultan gayanya adalah F1 nya tadi 50 ya. 50 ditambah 35. Jadi 85 Newton. Resultan gayanya adalah 80 Newton. Udah kan? Nah, ini contoh soal kedua. Aninda akan menggeser, ini abaikan ya soal suaranya. Aninda akan menggeser mejanya ke kanan dengan massa sebesar 5 kg. Ini kita bikin dulu bendanya. Aninda menggeser mejanya ke kanan dengan massa sebesar 5 kg. Ini 5 ya, 5 kg. Oke. Sedangkan Putra menggeser mejanya ke kiri dengan gaya sebesar 9 kg. Jika diketahui meja Aninda dan Putra berdekatan atau saling berhimpit, percepatannya adalah 5 meter per sekon, maka berapakah resultan gaya bekerja dan arah manakah meja akan bergeser? Nah, berhimpit. Ini mejanya Aninda ya, ini A. Terus ini mejanya Putra. Misalnya dia berhimpit sini. Mejanya Putra P.
9 kg. Jadi mengarah ke kanan si Aninda ini. F-nya belum tahu ya, F-nya belum tahu. Terus si Putra geser ke kiri. F-nya juga belum tahu. Tanda tanya. F-nya belum tahu, tanda tanya. Jadi yang ditanya adalah diketahui massa A dengan 5 kg massa P sama dengan 9 kg Percepatannya adalah percepatan hasil kedua benda setelah bergerak adalah 5 meter S pangkat 2. Jadi kita rumusin aja kan udah dapet nih. Ditanya adalah resultan. Aduh, gua taruh sini aja. Ditanya resultan gaya. Oke. Caranya gimana nih caranya? Kita rumusin aja satu-satu. Misalnya benda P. Masanya kan udah tahu 5 kg. Kita pakai rumusnya. Aduh, resultan F nih ya. Resultan sama dengan M dikali A. Jadi massa pertama adalah 5 kg. Ini A ya. 5 kg. Terus percepatannya adalah 5 meter per sekon. Sama dengan 10 5 kali 5 25 Newton. Jadi F resultannya dari A adalah 10. FA nya adalah 10. Terus kita cari resultan F dari P. Gue taruh sini aja. Gue langsung aja ya. Misalnya ini 9 kali 5 45 Newton. Jadi gue taruh di sini adalah 25 Newton. Terus ini gue taruh 45 Newton. Jadi resultannya berapa? Resultannya adalah F 25 kan ke kanan berarti positif. Terus 45 25 dikurang 45 20 ya. Jadi 20 min 20 soalnya min. Jadi kalau min artinya dia ke kiri. Jadi resultannya adalah dari F gayanya si Aninda terus gaya berlawan dengan gaya Putra adalah ke kiri. Gayanya 40 Newton ke kiri. Resultannya. Jadi sampai situ. Kalau mau
mau di SS silakan. Terus ada arah gaya nih. Bedanya apa? Bedanya sama yang tadi, ini abaikan ya, ini kayak gesek. Ini gue ngambil yang di sini aja. Kita tuh harus bisa, kalau kalian pasti belajar kan gaya tuh di SMA, pasti cuma belajar yang ininya doang, gak terlalu fokus ke sini. Nah ini fungsinya gede lagi, banyak. Jadi cara ngerjainnya gimana kalau ada yang kayak gini? Ada yang kayak gini, cara ngerjainnya gimana? Kita harus tahu gaya-gaya, kita dapat rumusin gaya-gayanya dulu, identifikasi gayanya. Contoh ini, oke, W gaya gravitasinya ke bawah, yang bekerja adalah gravitasi. Terus Newton adalah yang bekerja adalah lantainya, hasilnya adalah sama, soalnya dia aksi dan reaksi kan. Nah ini gaya yang tadi kita bahas kan, tadi ini gayanya ke kanan atau ke kiri ya, ini ke kanan atau ke kiri. Nih gimana caranya kalau gayanya adalah yang bekerja adalah berbentuk sudut gitu, 30 derajat tuh. Kita nggak boleh langsung tambahin aja, ini misalnya 10 Newton, jangan, ini salah. Bukan salah sih, gue contohin aja nih 10 Newton. Terus kalian anggap nih udah 10 Newton, nggak boleh gitu. Jadi caranya adalah kita komponen dulu. Misal ini gue taruh, ini adalah X ya, arah horizontal ini X. Terus gue arahin yang ke atas ke bawah, ini adalah Y. Jadi ada kayak matangin ya, Y, ini X. Kita cari dulu nih komponen X nya yang ke horizontal ya, horizontal kanan kiri. Di sini ada sudutnya adalah 30 derajat. Kosinus gayanya adalah 10 Newton yang bekerja membentuk sudut. Jadi kita cari komponen X dulu. Kalau kita bikin tanda tambah di sini, kita bayang-bayang aja dia mengarah ke kanan. X ini adalah ke atas vertikal, berarti Y ini X. Jadi kita kaliin aja, gaya ke horizontalnya itu adalah F10 dikali kosinus. Kalau dia yang ke bawahnya adalah kosinus ya, kosinus cos. Jadi sudutnya berapa tuh? 30 kan? 30. Oke, 30. Nah, setelah itu kalian cari, oke nih gaya yang horizontal X-nya itu adalah hasilnya nih. Bisa kalian cari ya. Terus gue nggak tahu kosinus 30, gue lupa soalnya. Terus ada Y. Nah, Y ini berarti sin dia pakai, bukan kosinus lagi. Sama 10 dikali sin 30. Nah, setelah kalian tahu, berarti gaya yang ke kanan ini adalah hasilnya dari 10 dikali kosinus 30. Terus gaya yang ke atas vertikal adalah 10 dikali sin 30 ditambah sama gaya, nah ini gaya normal. Gaya normalnya berapa? Kalian cari dulu W-nya. Soalnya kan setelah kalian cari W-nya pasti ketahuan normalnya. Kalau bidang lurus ya pasti cari dulu lah W-nya. Kalau mau nyari dulu normal, ditambah gaya netral. Kalau hasilnya lebih gede dari gaya gravitasi, berarti dia ada percepatan, berarti dia naik ke atas. Jadi yang penting adalah kalian cari komponennya dulu. Nah nih, ini lebih sulit lagi kalau di bidang miring ya. Seperti gue bilang tadi, kalian harus tafsirkan dulu tuh gaya-gayanya ini. Gaya-gaya misal ini gaya W kan pasti ke bawah, gravitasi ke bawah. Terus gaya netral, gaya normal dia berapa? Berarti kan cari W-nya dulu. W-nya tuh harus sejajar ya. Kita bikin sudut di sini, W sama dengan kosinus theta nih, tetanya. Jadi W dikali kosinus derajatnya ini jadi W. Nah, jadi ini W
N netral juga sama dengan cos W sama dengan W cos theta. Jadi N ini sama dengan ini, bukan yang ini. Karena ini beda arah. Kan ini aksi reaksi, kan harus sama. Terus buat ini arah vertikal ya, arah vertikal. Terus arah horizontalnya gimana? Terus kalian misalnya ada sudut di sini. Seperti yang gue bilang tadi, kalau itu kan arah horizontal. Nah, ini kalau vertikal begini, kalau dia bergeraknya ada sudut, kalian harus cari komponen X dan komponen Y. Komponen X kalian gayanya tuh kalian kali sama sudutnya. Sudut berapa? F dikali sudut kosinus. Cuman sudut kosinus ya kalau bawah, terus sin. Setelah kalian dapat, kalian itulah resultannya kalian tambahin. Misalnya di sini ada gaya lagi 5 gitu, 5 Newton. Jadi F kosinus 30 hasilnya dikurang 5 Newton. Itu resultannya ada. Oke, habis sudah mau 30 menit, gua akhiri aja. Nanti untuk selanjutnya kita belajar gaya gesek dan gaya tegangan tali. Untuk Bapak Yudi, dosen sekaligus dosen kalkulus fisika, mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian karena saya juga masih belajar. Buat lain-lainnya jangan lupa terus belajar, tetap semangat gitu. Kita langsung ya belajar seadanya, kita yang penting kita mengerti. Oke, sekian gua ucapin terima kasih.